Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman ya. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami lagi-lagi mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Khususnya bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Saya mohon supaya Engkau memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini. Dan tolong hamba-Mu dalam menyampaikan. Berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata. Dan mengingat khotbah ini sebetulnya juga cukup sukar. Tolong supaya dia bisa merendahkan kesukaran itu sedemikian rupa sehingga bisa dimengerti oleh semua. Dan berikan kata-kata, berikan pengurapan dan sebagainya sehingga semua yang diucapkan betul-betul datang dari Tuhan, merupakan kebenaran, dan bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Dan bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Setelah kami mengerti, tolong berikan kami ketundukan. Supaya kami percaya pada kebenaran firman. Percaya bahwa Yesus adalah Allah, setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan biarlah kami bisa menggunakannya juga dalam berargumentasi terhadap orang-orang yang tidak mempercayai keilahian Kristus. Kami sadar setan pasti bekerja dalam acara firman. Sekali lagi kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan pekerjaannya dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saya tadi katakan agak sukar, ini tidak sesukar Yohanes 1 ayat 1 yang tempoh hari ya. Sekalipun memang tetap pakai rumus bahasa Yunani, tapi ini tidak sesukar yang tempoh hari. Dan saya akan membahas dua ayat. Karena dua ini sama-sama menggunakan rumus yang sama. Jadi Titus 2 ayat 13 dan 2 Petrus 1 ayat 1. Tapi tetap kita bahas satu persatu. Ya, poin ke-8 ini Titus 2 ayat 13, nanti poin ke-9-nya 2 Petrus 1 ayat 1 ya. Kita baca Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kata maha ini tidak ada ya, entah dari mana munculnya, mestinya tidak pakai kata maha. Nah, saudara, bagian yang terakhir dari ayat ini, bagian yang saya garis bawahi ini, ya, memungkinkan dua cara pembacaan. Pertama, bisa diberikan tanda kurung seperti ini ya. Allah yang maha besar itu dalam tanda kurung, dan juru selamat kita Yesus Kristus dalam tanda kurung lagi. Nah, kalau dipilih pembacaan yang ini, maka ayat ini membicarakan dua pribadi. Yang pertama adalah Allah yang besar, dan yang kedua adalah juru selamat Yesus Kristus. Dengan demikian ayat ini tidak menunjukkan Yesus sebagai Allah. Tapi ada cara pembacaan yang kedua, saudara, dalam pemberian kurung ini ya. Allah yang besar dan juru selamat kita seluruhnya dalam kurung, koma,
Yesus Kristus. Nah, kalau dipilih pembacaan yang ini, maka ayat ini hanya membicarakan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan satu pribadi Yesus Kristus ini digambarkan baik sebagai Allah yang besar maupun sebagai juru selamat kita. Dengan demikian ayat ini menunjukkan Yesus sebagai Allah yang besar. Kata maha sebetulnya tidak ada, tadi saya katakan. Bandingkan dengan Mazmur 95 ayat 3 yang mengatakan sebab Tuhan atau Yahweh adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jadi saudara, baik Yahweh maupun Yesus disebut dengan istilah Allah yang besar. Jelas bahwa Yesus bukanlah Allah kecil atau suatu Allah God seperti yang dikhayalkan oleh para saksi Yehova. NIV memilih pilihan yang kedua dari dua kemungkinan pembacaan ini. Ya. Karena NIV menerjemahkannya sebagai berikut. While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Sementara kita menantikan pengharapan yang mulia, penampilan yang mulia dari Allah kita yang besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saya sendiri secara pasti memilih pembacaan yang kedua. Dan saya berikan alasannya. Pertama saudara, kata appearing, ini kalau NIV ada appearing ini ya, penampilan atau pemunculan artinya ya. Yang dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan penyataan. Diterjemahkan dari kata bahasa Yunani epiphaneia. Dan kata ini setiap muncul dalam Alkitab selalu menunjuk pada kedatangan Yesus. Dan tidak pernah menunjuk kepada Bapa. Ini kata-kata dari E.H. Strong. Epiphaneia adalah suatu istilah yang diterapkan secara khusus kepada anak dan tidak pernah kepada Bapa. Perhatikan ayat-ayat di bawah ini yang adalah semua ayat dalam Perjanjian Baru selain Titus 2:13 yang menggunakan kata Yunani epiphaneia itu. Poin A saudara, 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ini salah terjemahan sebetulnya. Jadi kalau ia datang kembali dalam NIV diterjemahkan by the splendor of his coming. Oleh kemegahan kedatangannya. Nah, kedatangannya ini di sini digunakan kata epiphaneia. Jadi memang ini sebetulnya kata benda ya, tapi di sini diterjemahkannya datang ini menjadi kata kerja. Tapi kalau di sini tidak, ya di sini kemegahan kedatangannya dan ini menggunakan epiphaneia. Jelas ini datang kembali, ini menunjuk kedatangan Kristus. Jadi memang bisa kedatangan pertama, kedatangan kedua, tidak tahu peduli amat, tapi pokoknya kedatangan Kristus dan tidak pernah menunjuk kepada Bapa. Sekarang poin B, sudah saya berikan contoh yang kedua. 1 Timotius 6 ayat yang ke-14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Laki-laki menyatakan dirinya ya. NIV dan NESB menerjemahkan the appearing. Pemunculan atau penampilan. Dan di sini laki-laki digunakan kata Yunani epiphaneia. Dan jelas ini Yesus Kristus muncul atau tampil ya. Sekarang poin C, 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini digunakan kata kedatangan.
Laki-laki NIV dan NESB menerjemahkan di appearing, pemunculan atau penampilan. Dan ini kedatangan atau pemunculan atau penampilan dari Yesus Kristus. Dan poin keempat, poin D, 2 Timotius 4 ayat 1 dan ayat 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ya, Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan mati, lalu demi penyataannya itu pasti Kristus Yesusnya, ya. Demi kerajaannya juga. Sekarang ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kata kedatangan laki-laki NIV dan NESB menerjemahkan appearing, pemunculan atau penampilan, dan ini juga berlaku untuk yang di sini ya, penyataan ya, maupun yang di sini kedatangan, itu semua diterjemahkan secara sama dalam NIV dan NASB, appearing, pemunculan atau penampilan. Saudara, 4 atau 5 ayat ini adalah ayat-ayat yang menggunakan kata Yunani epiphaneia, dan saudara sudah melihat tidak ada yang menunjuk kepada Bapa. Ini semua ayat dalam Alkitab, dalam PP ya, yang menggunakan kata Yunani epiphaneia, dan semua selalu menunjuk kepada Yesus. Kata jelas bahwa ayat ini, maksud saya Titus 2:13, tidak berbicara tentang dua pribadi. Yang pertama adalah Allah yang besar, dan yang kedua adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kalau demikian maka kata Yunani epiphaneia itu harus diterapkan kepada Bapa. Padahal tidak pernah terjadi dalam bagian-bagian yang lain. Saudara, ayat ini hanya berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang disebutkan sebagai Allah yang besar dan juru selamat kita. Atau dalam NIV disebut sebagai our great God and Savior. Allah yang besar dan juru selamat kita. Saudara, sebutan our great God atau Allah yang besar untuk Yesus ini secara jelas menunjukkan keilahiannya. Jadi ini alasan yang pertama, karena penggunaan kata epiphaneia tidak pernah menunjuk kepada Bapa. Kalau dipilih pilihan yang pertama di atas, maka epiphaneia menunjuk pada Bapa. Ya, jadi tidak harus pilih yang kedua. Lalu yang kedua ini yang menggunakan hukum bahasa Yunani ya. Pembacaan yang kedua itu sesuai dengan hukum bahasa Yunani yang diberikan oleh Dana and Mente dan juga ahli-ahli bahasa Yunani yang lain. Ya, saya berikan beberapa kutipan nanti dari kata-kata mereka supaya saudara tidak menganggap saya mengada-ada dan membuat rumus sendiri. Saudara, Dana and Mente itu mengatakan bahwa bila kata Yunani kai yang artinya dan menghubungkan dua kata benda dengan case atau kasus yang sama. Case itu suatu istilah dalam gramatika bahasa Yunani ya. Dan jika ada kata sandang tertentu yang mendahului kata benda yang pertama, dan kata sandang itu tidak diulangi sebelum kata benda yang kedua, maka kata benda yang terakhir selalu berhubungan dengan pribadi atau orang yang dinyatakan atau digambarkan oleh kata benda yang pertama. Dengan kata lain, kata benda yang kedua itu merupakan penjelasan atau penggambaran lebih jauh tentang pribadi orang itu, pribadi atau orang itu. Jadi ada 3 syarat ya. Pertama ada kai, ya, kata dan yang menghubungkan dua kata benda. Kedua, dua kata benda itu harus mempunyai case atau kasus yang sama. Dan ketiga,
ada kata sandang yang mendahului kata benda yang pertama, tetapi tidak ada kata sandang yang mendahului kata benda yang kedua. Nah, kalau tiga syarat ini dipenuhi, maka kata benda yang terakhir selalu berhubungan dengan pribadi atau orang yang dinyatakan atau digambarkan oleh kata benda yang pertama. Tapi kan alamatnya dalam buku ini ya, yang ditulis oleh Dana Mente, A Manual Grammar of the Greek New Testament, halaman 147. Sekarang saya berikan buku Yunani yang lain ya, yang juga memberikan rumus yang sama. Saya tidak tahu bacanya nama ini ya, Curtis Vaughan, atau bagaimana saya tidak peduli. Virtus E. Gideon, dalam buku mereka yang berjudul A Greek Grammar of the New Testament, berkata sebagai berikut. Jika dua kata benda dari case atau kasus yang sama dihubungkan oleh kai dan kata sandang digunakan dengan kedua kata benda itu, maka kedua kata benda itu menunjuk kepada pribadi-pribadi atau hal-hal yang berbeda. Jadi dua-dua pakai kata sandang, maka kedua kata benda itu menunjuk pada pribadi-pribadi atau hal yang berbeda. Tapi sekarang lanjutannya yang penting, jika hanya kata benda pertama yang mempunyai kata sandang, maka kata benda yang kedua menunjuk pada pribadi atau hal yang sama dengan yang ditunjuk oleh kata benda pertama. Dalam halaman 83. Ini sebenarnya saya punya filenya, tapi saya tidak merasa perlu untuk melihat file ini. Dan ini hanya memberikan nama ya dari orang yang membuat rumus ini, Granville Sharp's Rule ya. Jadi rumus ini dari dia. Ini seharusnya saya tulis dalam huruf Yunani. Nanti saya akan perbaiki. Sekarang kutipan ketiga dari William Hendrickson, penafsir Reform. Dia mengatakan demikian, peraturan ini menganggap bahwa pada waktu kata benda yang pertama dari kedua kata benda dari case atau kasus yang sama dan dihubungkan dengan kata penghubung dan didahului oleh kata sandang yang tidak diulangi sebelum kata benda yang kedua, maka kedua kata benda itu menunjuk kepada pribadi yang sama. Pada waktu kata sandang itu diulangi sebelum kata benda yang kedua, dua pribadi ditunjukkan atau dinyatakan. Jadi saya sudah memberikan 3 kutipan dan 3 memberikan peraturan yang sebetulnya sama ya. Jadi rumus ini berlaku kalau dua kata benda dengan case yang sama, itu syarat pertama. Lalu dihubungkan dengan kata penghubung dan atau kai dalam bahasa Yunani, itu syarat kedua. Lalu kata benda pertama didahului oleh kata sandang, tapi kata benda kedua tidak. Maka ini menunjuk hanya pada satu pribadi. Tapi kalau dua-dua di awal didahului dengan kata sandang, maka ini menunjuk pada dua pribadi. Sekarang saya akan menjelaskan kata case ini ya. Sekalipun sudah sering saya jelaskan, tetapi saya sadar saya menghadapi orang-orang awam yang tidak tahu apapun tentang bahasa Yunani. Dan kalaupun sudah pernah saya jelaskan, mungkin sudah akan lupa. Case atau kasus merupakan suatu istilah dalam gramatika bahasa Yunani. Dan saya akan tunjukkan ini dari kata-kata Graham Machen yang juga menulis suatu buku pelajaran bahasa Yunani, New Testament Greek for Beginners, halaman 23, 24, 25. Saya langsung berikan terjemahnya ya. Dia mengatakan demikian. Kata benda dalam bahasa Yunani mempunyai jenis kelamin
Kalau dalam Ibrani cuma ada dua jenis kelamin ya, laki dan perempuan, maskulin dan feminin ya. Tapi kalau dalam Yunani ada laki-laki, perempuan, dan ya saya sebut saja netral. Mestinya maskulin, feminin, dan neuter. Lalu juga ada selain jenis kelamin, ada bilangan atau jumlah. Maksudnya tunggal atau jamak. Ya, kalau tunggal atau jamak ini ada dalam bahasa Inggris pun ada ya. Tapi kalau bahasa Inggris jenis kelaminnya kan tidak ada ya. Jadi misalnya table, ya, itu jenis kelaminnya apa? Tidak ada, saudara. Tapi table bisa punya bilangan atau jumlah. Kalau satu table ya cuma one table, tapi two tables. Ya. Lalu juga ada kasus atau case ini yang sama sekali tidak ada di dalam bahasa Inggris. Lebih-lebih dalam bahasa Indonesia. Ada 5 cases. Itu 5 cases yang terutama ya. Sebetulnya ada lebih dari itu. Tapi yang terutama adalah 5 ini. Ada 5 cases atau kasus. Nominatif, genitif, datif, akusatif, dan vokatif. Tadi dia jelaskan subjek dari suatu kalimat diletakkan dalam kasus nominatif. Objek dari suatu kata kerja transitif ditempatkan dalam kasus akusatif. Kasus genitif menyatakan kepemilikan. Kasus datif adalah kasus dari objek tidak langsung. Kasus vokatif adalah kasus dari sapaan langsung. Ya, jadi ada 5 cases yang terutama. Nominatif, genitif, datif, akusatif, vokatif. Dan dia di sini jelaskan satu persatu digunakan kasus yang mana kalau subjek pakai nominatif. Objek bisa akusatif, bisa datif. Lalu genitif, kepemilikan. Kalau vokatif, sapaan langsung. Nah, saudara, penerapan dari hukum bahasa Yunani ini mensyaratkan case atau kasus yang sama dari kedua kata benda tersebut. Case atau kasus yang sama atau tidak bisa terlihat dari bentuk kata itu dalam bahasa Yunani. Kalau orang ini pintar Yunani, dia hanya melihat, dia sudah bisa tahu. Tapi kalau tidak pintar, dan saya sendiri termasuk tidak pintar dalam Yunani, saya memang tidak mengkhususkan untuk belajar bahasa aslinya karena saya tahu itu membutuhkan waktu luar biasa banyak. Kecuali kalau saudara adalah orang yang bisa belajar dari pagi sampai malam dan punya daya ingat yang luar biasa, maka saudara bisa mempelajari bahasa asli, dan saya pikir saya bukan termasuk orang yang seperti itu. Kalau saya tetap memaksakan untuk belajar bahasa asli, saya berakhir hanya dengan tahu bahasa asli tanpa tahu hal-hal yang lain dalam dunia Kristen, seperti doktrin-doktrin ataupun eksposisi apalagi, dan juga pembahasan kesesatan. Tidak ada waktu untuk yang lain, saudara. Waktunya akan habis hanya untuk belajar dan mempertahankan kemampuan di dalam bahasa asli. Nah, saudara, untuk penerapan dari hukum bahasa Yunani ini ada beberapa contoh yang diberikan oleh Dana Enmante. Jadi dia bukan cuma memberikan rumusnya, dia memberikan contoh. Ya. Ini contohnya ada dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 20a. Di sini ada, saya bacakan dulu ya. 2 Petrus 2 20a. Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Tuhan ini kata benda pertama. Juru selamat ini kata benda yang kedua. Lalu di sini ada kata dan, kata penghubung kai. Ya.
Lalu ini Yesus Kristus pribadi yang digambarkan. Saudara, di sini ada dua kata benda dengan case yang sama, yaitu genitive case, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apakah memang ini case-nya sama? Kita bisa melihatnya di dalam Bible Box kalau kita tidak pintar di dalam bahasa Yunani. 2 Petrus 2 ayat 20a, mari kita lihat ya. 2 Petrus 2 ayat 20a. Ya. Kita perlu tahu kata Tuhan dan kata Juru Selamat ya. Tuhannya Kurios, Saviornya Soter. Sekarang kita lihat di dalam Yunani-nya. Kurio, ya, to kurio. To itu definite article, ya, the. Kurio, saya perhatikan bagian bawah ya, noun genitive. Lalu sekarang kita lihat kata benda yang kedua, soteros. Ini tidak ada definite article ya. Seandainya ada, mestinya ho soteros. Soteros noun genitive, berarti case-nya sama ya. Saya perhatikan bagian bawah kecil-kecil itu ya, noun genitive. Jadi berarti dua kata benda itu punya case yang sama, genitive case ya. Berarti syarat pertama dipenuhi, dua kata benda dengan case yang sama, lalu dihubungkan oleh kata penghubung kai atau dan, itu sudah kita lihat tadi. Ini syarat kedua. Lalu kata benda yang pertama, yaitu Tuhan, mempunyai kata sandang tertentu, to kurio, atau the Lord. Tetapi kata benda yang kedua, yaitu Juru Selamat, tidak mempunyainya. Kata sandang tertentu tidak ada. Bukannya ho soteros, tetapi hanya soteros. Berarti tiga syarat itu terpenuhi semua. Maka kata benda pertama yaitu Tuhan, itu merupakan penggambaran dari kata Yesus Kristus. Maka kata benda yang kedua yaitu Juru Selamat, merupakan penggambaran lanjutan terhadap pribadi yang sama yaitu Yesus Kristus itu. Jadi 2 Petrus 2 ayat 20 itu menggambarkan Yesus Kristus dengan istilah Tuhan maupun Juru Selamat. Ya, ini berlaku rumusnya yang tadi dibicarakan. Jadi ingat selalu tiga syarat ya. Dua kata benda dengan case yang sama. Lalu ada kata penghubung dan, menghubungkan dua kata benda itu. Dan ketika kata benda pertama didahului dengan definite article atau kata sandang tertentu, kata benda kedua tidak. Maka dua kata benda itu menggambarkan satu pribadi. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ya, ini ayat yang sedang kita bahas ya. Titus 2 ayat yang ke-13. Allah yang besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Allah yang besar itu kata benda yang pertama. Juru Selamat itu atau Juru Selamat kita itu kata benda yang kedua. Lalu dihubungkan oleh kata penghubung dan atau kai. Dan ini Yesus Kristus adalah pribadi yang digambarkan. Ya. Sekarang saudara, kita akan melihat nanti bahwa case-nya ini dan case-nya ini sama, dihubungkan oleh kai, yang satu pakai definite article, yang satu tidak, maka dua-dua ini menggambarkan pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Ya, saya kembalikan saja supaya jadi besar. Jadi di sini laki-laki ada dua kata benda dengan case yang sama, laki-laki genitive case.
yaitu Allah yang besar dan juru selamat. Mari kita lihat Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat yang ke-13, kata great God, ya, God-nya Theos, lalu Savior-nya Soter, ya. Kita lihat di dalam bahasa Yunani-nya, ini ada tu megalu tu. Megalu itu great, ya. Lah tu ini definite article. Tu, kita lihat bawah tuh ya, noun genitive. Jadi case-nya genitive. Lalu kata benda yang kedua, soteros, laki-laki, sama seperti tadi ya. Soteros itu savior, noun genitive lagi. Dan tidak ada kata sandang tertentu mendahulunya. Kalau ada seharusnya ho soteros. Jadi kata tu dalam genitive case dan kata soteros juga dalam genitive case. Lalu kata tu didahului dengan definite article dan dua kata dihubungkan oleh kata penghubung kai atau dan. Berarti tiga syarat itu semuanya terpenuhi. Dan karena itu berlaku hukum yang tadi kita bicarakan. Ya. Ini kata benda yang pertama, yaitu Allah yang besar, mempunyai definite article atau kata sandang tertentu. Tu megalu tu, the great God. Tapi kata benda yang kedua, yaitu juru selamat, tidak mempunyainya, soteros. Ya. Dan karena itu, saudara, kata benda yang pertama, yaitu Allah yang besar, merupakan penggambaran dari kata Yesus Kristus. Maka kata benda yang kedua, yaitu juru selamat, merupakan penggambaran lanjutan terhadap pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Jadi Titus 2 ayat 13 ini menggambarkan Yesus Kristus dengan istilah pertama Allah yang besar, lalu penggambaran lanjutan juru selamat. Di sini saya tidak terlalu menyoroti juru selamatnya, tapi saya menyoroti bahwa dia digambarkan dengan istilah Allah yang besar. Sekarang saudara, mari kita membandingkan Titus 2 ayat 13 itu, versi LAI dengan versi dari terjemahan Dunia Baru, kitab sucinya Saksi Yehua. LAI dulu ya, Titus 2:13 dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang makanya masih dibuang ya. Allah yang besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itu terjemahan kita. Kan terjemahan TDB bagaimana? Seraya kita menantikan harapan yang bahagia dan manifestasi yang mulia dari, ini ada dari yang pertama ya, Allah yang besar, dan dari, ada dari yang kedua, juru selamat kita Yesus Kristus. Saksi-saksi Yehova mengatakan, terjemahan manakah yang selaras dengan Titus 1 ayat 4 yang menyebutkan Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita. Kita baca Titus 1 ayat 4. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Saudara, sekarang saya berikan tanggapan terhadap argumentasi mereka ataupun penerjemahan mereka ya. Yang ini ya. Pertama, saudara perhatikan dua kali kata dari dalam Titus 2 ayat 13 versi terjemahan Dunia Baru itu, yang saya garis bawahi dan berikan nomor 1 dan nomor 2. Kata dari yang pertama memang ada, tapi kata dari yang kedua seharusnya tidak ada. Tapi mereka tambahkan untuk memisahkan Allah yang besar dan juru selamat kita Kristus Yesus. Perhatikan lagi ya.
harapan yang bahagia dan manifestasi yang mulia dari Allah yang besar. Kalau dari yang kedua ini tidak ada, maka Allah yang besar dan selamat kita itu bisa digabungkan menuju pada Kristus Yesus. Tapi kalau kita tambahi kata dari yang kedua ini, Allah yang besar dan selamat kita, Kristus Yesus akan terpisah. Tidak bisa Allah yang besar dan selamat kita digabungkan menuju pada Kristus Yesus. Nah, ini kekurangan ajaran mereka dalam menambahkan kata dari yang kedua. Tapi saya belum selesai ya. Memang sepintas lalu saya katakan. Terjemahan mereka ini bisa dibenarkan karena kata juru selamat yaitu soteros maupun kata Allah yaitu TU itu sama-sama ada dalam genitive case yang biasanya diterjemahkan of titik-titik atau dari titik-titik. Tapi kalau seseorang mengetahui peraturan bahasa Yunani yang saya berikan di atas, yang merupakan peraturan yang tidak diperdebatkan, artinya peraturan ini disetujui secara umum, maka ia akan tahu bahwa terjemahan saksi-saksi Yehuwa ini salah karena menyalahi peraturan bahasa Yunani itu. William Harrison mengatakan tentang adanya orang-orang yang menerjemahkan of the great God and the atau or and of the Savior Jesus Christ. Nah, yang di dalam kanda kurung ini kan jadi terjemahannya saksi Yehuwa karena ada of lagi di situ. Di sini sudah ada of atau dari. Di sini ada kata of lagi, ada kata dari lagi. Ya. Berarti dari Allah yang besar dan sang atau dan dari sang juru selamat Yesus Kristus. Tetapi setelah membahas hukum bahasa Yunani ini, ia lalu berkata, kata sandang di depan kata benda yang pertama tidak diulangi sebelum kata benda yang kedua. Dan karena itu ungkapan ini harus diterjemahkan dari Allah yang besar dan juru selamat kita Kristus Yesus. Perhatikan bahwa menurut dia yang benar itu adalah satu kali kata dari. Bukan seperti yang saksi Yehuwa punya terjemahan itu. Ya, perhatikan William Harrison menggunakan satu kali kata of atau dari. Karena kalau kata of atau dari itu diberikan dua kali seperti dalam NWT, New World Translation atau terjemahan dunia baru, maka itu menunjukkan dua pribadi dan itu menyalahi peraturan bahasa Yunani di atas. Poin kedua, dengan terjemahan seperti itu, TDB menerapkan kata Yunani epiphania kepada Allah yang besar atau Bapa. Ini bantahan yang kedua, ya. Pada di atas telah kita lihat bahwa kata epiphania selalu dihubung, maaf saya salah, ada kata kurang, dihubungkan dengan kedatangan Yesus. Tidak pernah menunjuk pada Bapa. Tapi kalau menurut terjemahnya mereka, kata epiphania lalu menunjuk pada Bapa. Sekarang poin ketiga, ketidakkonsistenan saksi Yehuwa dalam penerjemahan. Pertama poin A, kasus 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. Hukum bahasa Yunani yang sama berlaku dalam 2 Petrus 1 ayat 11. Saya bacakan dulu ayatnya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sudah kata Tuhan dan Juru Selamat ada dalam case yang sama, yaitu genitive case. Mari kita lihat ya, 2 Petrus 1 ayat 11.
2 Petrus 1 ayat 11. Ini adalah kata Tuhan dan Juru Selamat, Lord, Savior. Kita lihat di dalam bahasa Yunani-nya. Ini Kuriou, Lord. Dan di sini ada definite article. The. To Kuriou. Ya. Lalu ada kata Soteros. Soteros adalah Savior. Dan dua-dua dalam genitive case, ya, perhatikan Soteros dalam genitive case, noun genitive, Kuriou juga genitive. Kalau humon ini I, tapi dalam bentuk genitive jadi our, ya. Dan dihubungkan dengan oleh kata kai atau dan. Jadi disinilah sebetulnya berlaku hukum bahasa Yunani itu, ya. Karena kata benda pertama yaitu Tuhan didahului oleh kata sandang yaitu tu kuriou. Tapi kata sandang untuk tidak diulangi di depan kata benda yang kedua yaitu Juru Selamat karena hanya dituliskan soteros dan bukannya ho soteros, ya. Karena itu bagian ini diterjemahkan kerajaan dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Oh, ini karena genitif saya kira bukan ho, ya. Enggak tahulah dalam ini perlu dilihat mungkin, ya. Teros sudah disebutkan di sini. Kalau itu dalam genitive case itu apa? Mungkin, ya. Saya ngerti lah. Nah, saudara. Jadi kata Tuhan dan Juru Selamat itu dalam case yang sama. Dan yang satu didahului oleh definite article, yang satu tidak. Dan dihubungkan oleh kata kai. Tapi mestinya kan berlaku hukum tadi, ya. Aneksnya, ya. Dalam 2 Petrus 1:11 ini. NWT maupun TDB menerjemahkan The Everlasting Kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Kerajaan abadi dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Terjemahan TDB menerjemahkan Tuhan dan bukan Tuhan, ya. Jadi mengapa di sini mereka menggunakan cuma satu kali kata dari? Dengan demikian mereka menggunakan hukum bahasa Yunani yang saya gunakan tadi. Ya, perhatikan bahwa di sini mereka hanya menggunakan satu kali kata of atau dari. Mengapa mereka tidak menerjemahkan dari Tuhan dan dari Juru Selamat kita Yesus Kristus? Mengapa mereka tidak menggunakan dua kali kata of atau dari seperti pada waktu mereka menerjemahkan Titus 2:13? Ini yang saya maksud dengan ketidakkonsistenan mereka dalam menerjemahkan. Kedua, kata benda pertama mereka terjemahkan Tuhan, sehingga pasti menunjuk pada Yesus. Kata benda kedua adalah Juru Selamat, sehingga tidak mungkin tidak menunjuk pada Yesus. Memang kalau dalam PL, Juru Selamat seringkali menunjuk pada Bapak juga, tapi itu dalam arti jasmani. Tapi dalam arti rohani, dalam PB, Juru Selamat itu selalu menunjuk pada Yesus. Kesimpulannya, saudara. Saksi-saksi Yehovah sendiri menganggap bahwa dalam 2 Petrus 1 ayat 11 ini, kedua kata benda merupakan penggambaran dari satu pribadi, bukan dua pribadi. Sekarang poin B. Kasus 2 Petrus 2 ayat yang ke-20. Demikian juga pada waktu mereka menerjemahkan 2 Petrus 2:20. Yang sudah saya bahas di atas pada contoh pertama, lihat poin A di atas, ya. 2 Petrus 2:20a, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam penerjemahan ayat ini, baik NWT maupun TDB juga menerjemahkannya sesuai dengan hukum bahasa Yunani yang saya berikan tadi. Ini kata-kata NWT, by an accurate knowledge of
Cuma satu kali off ya. The Lord and Savior Jesus Christ. Dalam TDP ada suatu pengetahuan yang akurat tentang Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Maaf, ini bukan terjemahannya TDP yang di sini. Ini terjemahan saya. Yang terjemahan TDP di sini di bawah. Karena pengetahuan yang saksama akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Perhatikan mereka hanya menggunakan satu kali kata of, yang di sini bisa diartikan tentang atau akan. Dan mereka menafsirkan kata Lord sama dengan Tuhan, maupun kata Savior sama dengan Juru Selamat. Kedua kata itu mereka tafsirkan menunjuk pada satu pribadi, yaitu Jesus Christ atau Yesus Kristus. Tapi mengapa hukum bahasa Yunani tidak mereka terapkan dalam terjemahan Titus 2 ayat 13? Jelas karena mereka tahu bahwa kalau hukum bahasa Yunani diterapkan pada Titus 2 ayat 13, ayat itu akan secara jelas membuktikan keilahian Yesus. Dan ini bertentangan dengan ajaran sesat mereka. Ini kurang ajarnya orang sesat ini ya. Bentar menerjemahkan begini, bentar hukumnya dipakai, bentar tidak dipakai. Kalau dipakai dan ternyata tidak sesuai doktrin mereka, dibuang hukumnya. Tapi kalau dipakai dan sesuai dengan ajaran mereka, mereka pakai hukumnya. Nah ini konyol. Seperti sudah saya katakan tadi, hukum itu tidak diperdebatkan. Hukum itu diterima secara umum oleh semua orang yang mengerti bahasa Yunani dan mempelajari bahasa Yunani, apalagi yang ahli. Sekarang poin keempat, saya akan membahas kata-kata mereka tentang Titus 1 ayat 4 ya. Menurut saya merupakan sesuatu lelucon bahwa mereka mengharuskan untuk menerjemahkan Titus 2 ayat 13 sehingga menjadi identik dengan Titus 1 ayat 4. Padahal kedua ayat itu memang berbeda. Mari kita perhatikan kedua ayat tersebut. Nah, Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang tidak saya coret lagi. Allah yang besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini Titus 2 ayat 13. Sekarang kita lihat Titus 1 ayat 4. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Saudara, apa bedanya kedua ayat ini? Pertama poin A, dalam Titus 2 ayat 13, kata Allah dan Juru Selamat, kedua-duanya mendahului kata Yesus Kristus. Sehingga bisa saja kedua-duanya merupakan penggambaran dari Yesus Kristus. Tapi dalam Titus 1 ayat 4, kata Allah terletak sebelum kata Kristus Yesus. Dan kata Juru Selamat sesudah kata Kristus Yesus. Ya, ini kata Allah sebelum Kristus Yesus ya. Tapi kata Juru Selamat sesudahnya. Karena itu tidak mungkin kedua kata itu merupakan penggambaran tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kalau yang ini Yesus Kristusnya. Kata benda pertama maupun kata benda kedua terletak sebelum Yesus Kristus. Jadi dua ayat ini berbeda, saudara. Poin B, yang lebih penting lagi adalah bahwa dalam Titus 2 ayat 13 digunakan istilah Allah yang besar, sehingga memungkinkan untuk ditujukan kepada Yesus. Sedangkan dalam Titus 1 ayat 4 digunakan istilah Allah Bapa, sehingga tentu saja tidak mungkin menunjuk pada Yesus, kecuali saudara adalah pengikut Sabellianisme, oneness, Jesus only, dan sebagainya itu, yang tidak percaya tiga pribadi, tetapi satu pribadi dengan tiga manifestasi atau tiga perwujudan.
Sehingga Allah Bapa itu berinkarnasi menjadi Yesus. Nanti Yesus naik surga, yang diutus turun Roh Kudus itu sama juga Yesus juga. Ini jelas doktrin sesat. Kalau kita percaya yang benar, maka Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu distinct, ya, bukan different dalam bahasa Inggris, tapi distinct. Berarti mereka semua sama dalam sifat-sifatnya, sama-sama maha suci, sama-sama kekal, sama-sama maha kuasa, dan sebagainya. Jadi bukan different. Kalau different, mereka beda sifat nanti. Tapi kalau distinct, mereka sama sifat-sifatnya, tapi tetap ini bukan ini, dan ini bukan ini. Tempoh hari dalam debat dengan Muslim itu bukan debat dengan Muslim, debat dengan saya pilihannya. Saya gunakan 3 buah botol aqua. Sama persis, saudara. Botolnya putih tembus cahaya, ada tutup biru, ada tulisan biru, isinya putih, air, 3 semua sama. Tapi tetap ini bukan ini bukan ini. Cuma memang istilah ilustrasi ini untuk ditunggal tetap tidak cocok karena apa? 3 botol itu punya 3 hakikat. Kalau ditunggal seperti itu kita jadi triteisme. Kita punya 3 Allah. Tapi ditunggal kita percaya hanya 1 hakikat. Dan kan itu biarpun Allah Bapa itu Allah sepenuhnya, Allah Anak itu Allah sepenuhnya, Allah Roh Kudus itu Allah sepenuhnya, kita tidak punya 3 Allah, tapi hanya 1 Allah. Ini yang melampaui akal. Dan yang melampaui akal itu justru masuk akal. Seperti sudah saya katakan waktu debat dengan Muslim. Kalau doktrin mereka tentang Allah, Allah itu tunggal mutlak. Apa sukarnya mengerti total? Mengerti secara keseluruhan. Tunggal mutlak, nggak ada sukarnya. Berarti pikiran yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas. Itu tidak masuk akal. Tapi kalau dalam doktrin kita, memang melampaui akal. Dan itu cocok justru. Otak terbatas itu tidak bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas. Itu yang masuk akal. Karena poin C. Titus 2:13 memenuhi syarat untuk memberlakukan hukum bahasa Yunani yang sudah saya bahas tadi. Tapi Titus 1 ayat 4 tidak. Jadi karena kedua ayat itu memang berbeda, tidak ada alasan untuk menyamakan terjemahannya. Yang penting kedua ayat itu tidak bertentangan satu sama lain. Berbeda tidak masalah. Tapi kalau sampai bertentangan, betul-betul tabrakan, nah itu lain cerita. Tapi tidak terjadi tabrakan di sini. 2 ayat memang berbeda. Saksi-saksi Yehova masih mempunyai serangan yang lain tentang hal ini. Ini kata-kata mereka. Ada yang membantah bahwa Titus 2 ayat 13 menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah maupun Juru Selamat. Menarik sekali, RS, NE, CEV, CEV mungkin Today's English Version ya. JB itu mungkin Jerusalem Bible. Yang 2 pertama itu saya tidak tahu. Menerjemahkan Titus 2 ayat 13 sedemikian rupa sehingga dapat ditafsirkan seperti itu. Tetapi mereka tidak mengikuti aturan yang sama dalam menerjemahkan 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-12. Sekarang mari kita mempersoalkan ayat yang dipersoalkan mereka, kita bahas ya. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-12. Kasih karunia Allah kita
dan Tuhan Yesus Kristus. Allah itu kata benda pertama. Tuhan kata benda kedua. Yesus Kristus pribadi yang digambarkan, dan ini kata penghubung kai. Di sini lagi-lagi ada dua kata benda dengan case yang sama. Genitive case. Mari kita lihat 2 Tesalonika 1 ayat 12 ya. 2 Tesalonika 1 ayat apa 12 atau 3? Oh, 12 ya. Ini Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi our God and the Lord Jesus Christ. Sekarang kita lihat di dalam Yunani-nya. God-nya TU, genitive. Ada dengan artikelnya to TU. Lalu kurio, genitive. Tidak ada definite artikel. Lalu dihubungkan oleh kata penghubung kai. Berarti 3 syarat semua terpenuhi. Berarti TU maupun kurio itu merupakan penggambaran dari Yesus Kristus. Ya. Jadi baik Allah ini Allah menggambarkan Yesus Kristus, Tuhan juga menggambarkan Yesus Kristus. Maksudnya gitu kan ya. Jadi kata benda pertama itu Allah merupakan penggambaran dari Yesus Kristus. Kata benda kedua yaitu Tuhan merupakan penggambaran lanjutan dari pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Jadi 2 Tesalonika 1 ayat 12 ini seharusnya menggambarkan Yesus Kristus sebagai Allah maupun Tuhan. Tetapi bagaimana terjemahan dari 2 Tesalonika 1 ayat 12? Dalam terjemahan LAI ternyata ayat ini diterjemahkan sebagai berikut. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ada berapa pribadi? 2 pribadi. Kenapa hukum ini biarpun 3 hal itu memenuhi syarat, kenapa tidak digunakan di sini? Itu serangan mereka. Jadi bagian yang saya garis bawahi ini jelas menunjuk pada 2 pribadi. Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Tidak menunjuk pada satu pribadi, tapi 2 pribadi. Dan ini yang dipersoalkan oleh para saksi Yehova. Kalau memang ada peraturan bahasa Yunani seperti yang tadi saya jelaskan dan gunakan Tacitus 2:13, mengapa peraturan tersebut tidak digunakan terhadap 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-12? Kitab suci bahasa Inggris pada umumnya juga menerjemahkan seperti kitab suci Indonesia. Ya, saya berikan terjemahan dari King James, RSV, NIV, dan NESB. Semuanya menerjemahkan our God and the Lord Jesus Christ. Allah kita dan, ya, the-nya nggak bisa diterjemahkan ya. Kalau mau diterjemahkan ya Sang Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Pemberian kata sandang tertentu sebelum kata Lord merupakan sesuatu yang aneh, karena yang mempunyai kata sandang tertentu justru adalah kata God dan bukan kata Lord. Itu dalam bahasa Yunani-nya. Lah mengapa sudah diterjemahkan seperti ini? A.T. Robertson ini jago bahasa Yunani top pada abad ke-20. Dan beberapa penafsir lain seperti Leon Morris dalam komentarnya tentang 2 Tesalonika 1 ayat 12 ini mengatakan bahwa kata kurios atau Tuhan
sering digunakan sebagai nama yang sungguh-sungguh atau proper name untuk Yesus. Dan suatu nama dianggap tertentu sekalipun tidak mempunyai kata sandang tertentu. Dan ini berbeda dengan kata soter atau juru selamat dalam Titus 2 ayat 13 dan 2 Petrus 1 ayat 1. Ini juga berbeda dengan 2 Petrus 2 ayat 20a, contoh pertama di atas. Karena dalam 2 Petrus 2 ayat 20 itu kata Tuhan atau kurios mempunyai kata sandang. Karena itu dalam kasus 2 Tesalonika 1 ayat 12 ini, E.T. Robertson memisahkan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Dan Hendrickson mendukung E.T. Robertson. Juga Leon Morris ini di atas sudah saya katakan. Jadi banyak penafsir yang menganggap terjemahannya seperti kitab bahasa Indonesia ataupun King James, RSV, NIV dan NIV ini benar. Karena kata Lord, Tuhan, dijadikan sebagai nama atau proper name untuk Yesus. Dan suatu nama itu dianggap tertentu sekalipun tidak punya kata sandang. Tapi saudara, tidak semua setuju ya. Ini ada Hendrickson, ada E.T. Robertson, ada Leon Morris, dan banyak penafsir yang lain. Tapi juga ada banyak penafsir dan ahli teologi yang mempunyai pandangan berbeda dan tetap menganggap 2 Tesalonika 1 ayat 12 sebagai dasar keilahian Kristus, dan rumus tadi harus diberlakukan di sini. Salah satunya adalah B.B. Warfield, seorang ahli teologi reform. Dia berkata, kelihatannya tidak ada alasan mengapa hukum yang umum dari tata bahasa tidak boleh menentukan pengertian kita tentang 2 Tesalonika 1 ayat 12. Dan NIV sekalipun menerjemahkan seperti di atas, seperti bahasa Indonesia, tapi NIV, punya saya NIV yang tahun 1984 ya. Beda mungkin saya tidak tahu, yang NIV tahun 2011 saya tidak tahu. NIV memberikan catatan kakinya yang memberikan terjemahan alternatif, yaitu Our God and Lord, Jesus Christ. Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus digambarkan sebagai our God, lalu digambarkan sebagai Tuhan, ya, atau ya our God and Lord. Sebetulnya Allah kita, our God and Lord. Bentar ya, Allah kita nih ya mestinya. Dan Tuhan, terus ada jadian ya, our God and Lord. Atau terjemahkan seperti tadi ya, God and Lord, our-nya itu untuk kesemuanya. Mungkin seperti itu lebih benar barangkali ya. Ya seperti ini ya. Jadi God and Lord ini jadi satu, our-nya ini untuk keduanya. Jadi Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya sebetulnya lebih condong pada terjemahan ini. Alasan saya karena kata Tuhan dalam ayat itu tidak digunakan sebagai nama, proper name ya. Karena kalau ini proper name ya, padahal di sini ada betul-betul proper name-nya, Yesus Kristus. Kan jadi aneh ya. Masa proper name 2 kali? Jadi saya sebetulnya lebih condong pada terjemahan ini. Dan kalau memang seperti itu, maka 2 Tesalonika 1 ayat 12 ini juga memakai hukum yang tadi saya bicarakan. Dan di sini Yesus Kristus disebut God maupun Lord. Allah maupun Tuhan.
Cuma karena ayat ini diperdebatkan bahkan dalam kalangan reform, William Hendrickson reform, dan Morrison saya kira juga, ya, lalu D.B. Warfield reform, bisa berbeda-beda. Maka karena itu pada waktu saya memulai pelajaran ini, saya katakan ada 7 atau 8 ayat yang sebetulnya secara eksplisit menunjukkan Yesus sebagai Allah. Mengapa 7 atau 8? Karena satu ayat yang diperdebatkan. Kalau ayat ini diterjemahkan sesuai dengan kecondongan saya ini, maka ayat yang menunjukkan Yesus sebagai Allah itu 8. Tapi kalau ayat ini tidak dihitung, maka cuma 7. Sekarang saya lanjutkan, saudara, dengan nomor yang ke-9. Yang menggunakan hukum bahasa Yunani yang sama, ya. 2 Petrus 1 ayat 1, dari Simon Petrus hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dalam NASB, bagian yang saya garis bawahi diterjemahkan begini. By the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Oleh kebenaran Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Maka jelas bahwa kata Allah dan kata juru selamat kita itu menggambarkan Yesus Kristus ini. Jadi Yesus Kristus disebut Allah. Ya. Di sini kita kembali bertemu dengan hukum bahasa Yunani yang telah kita bahas pada pembahasan Titus 2 ayat 13 di depan. Ini ayatnya. 2 Petrus 1 ayat 1b. Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kata Allah adalah kata benda yang pertama. Kata juru selamat adalah kata benda yang kedua. Lalu Yesus Kristus pribadi yang digambarkan. Dan ini ada kata penghubung kai. Ya, sekarang kita lihat di sini ada 2 kata benda. Case-nya sama atau tidak? Mari kita lihat. 2 Petrus 1 ayat 1. Allah dan juru selamat, ya. God and Savior. Mari kita lihat. God-nya TU, genitif. Ada kata sandang tu. Lalu K ini kata penghubungnya. Lalu soteros kata benda kedua. Genitif juga. Berarti ada 2 kata benda dengan case yang sama dihubungkan oleh kata kai. Yang kata pertama pakai definite artikel, kata kedua tidak. 3 syarat dipenuhi semua. Ya. Maka kata benda pertama yaitu Allah merupakan penggambaran dari kata Yesus Kristus, dan kata benda kedua yaitu juru selamat merupakan penggambaran lanjutan terhadap pribadi yang sama yaitu Yesus Kristus. Jadi 2 Petrus 1 ayat 1b ini menggambarkan Yesus Kristus dengan istilah Allah maupun juru selamat. Karena mari kita bandingkan dengan terjemahan dari TDP dan NWT. NWT itu New World Translation, ya. TDP dari Simon Petrus, budak dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang memperoleh iman sebagai hak istimewa yang sama seperti yang kamu miliki, oleh karena keadil benaran, ya, kamu menerjemahkan righteousness, ya, mungkin, ya. Allah kita dan Yesus Kristus, juru selamat itu. Ini terjemahan yang kurang ajar. Karena dalam bahasa Yunani-nya kata juru selamat itu ada di depan kata Yesus Kristus. Dalam TDP dibalik.
untuk memisahkan kata Allah dan juru selamat. Ya, jadi dalam bahasa Yunani kata juru selamat ini ya, juru selamat itu ada di depan Yesus Kristus. Dalam KTP ditaruh di belakangnya. Ini Yesus Kristusnya kan. Di sini Yesus Kristusnya. Juru selamatnya oleh mereka taruh di belakang. Mari kita lihat. Nah, Savior Jesus Christ. Di sini juga Soteros Yesus Kristus. Jadi Soterosnya ini mendahului mestinya. Sama mereka ditaruh di belakangnya. NWT juga tidak ya, NWT tidak sama ya. NWT menerjemahkan demikian, the righteousness of our God and tapi the itu dalam kurung, Savior Jesus Christ. Kebenaran dari Allah kita dan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Ini TDP-nya Yesus Kristus dulu baru Juru Selamat. Tapi NWT justru Alkitab aslinya mereka ya. Aslinya kan dalam bahasa Inggris ya. Ini Juru Selamat dulu baru Yesus Kristus. Kenapa sekarang TDP bisa tidak sama dengan NWT? Padahal TDP ini diterjemahkan dari NWT. Ya, jadi ada dua hal yang perlu dibahas di sini. Pertama, NWT tidak membalik kata Juru Selamat dan Yesus Kristus. Lalu mengapa NWT bisa berbeda dengan TDP? Dan kedua, sekalipun NWT tidak membalik, seperti yang dilakukan oleh TDP, tapi NWT juga tetap menerjemahkan secara kurang ajar. Karena NWT menambahkan kata the, sekalipun kata the itu diletakkan di dalam tanda kurung. Pada dalam bahasa Yunani kata Savior atau Juru Selamat sebetulnya tidak mempunyai kata sandang. Yang mempunyai kata sandang justru adalah kata God atau Allah. Ya, jadi dari mana ini ada kata the ini, saudara? Kata Savior-nya tidak punya kata sandang. Kita lihat lagi. Ya, soteros tidak ada kata sandang. Theosnya atau TU-nya ini ada kata sandangnya. Bagaimana di sini dikasih the biarpun dalam tanda kurung? Kalau diterjemahkan begini, the righteousness of our God and the Savior Jesus Christ. Ini jelas menunjukkan dua pribadi. Bahwa TDP memang membalik susunan kalimatnya, dan NBT memang menambahkan kata sandang. Saya buktikan dengan memberikan di bawah ini, tadi sudah kita lihat sebetulnya ya, tapi saya berikan di sini kata-kata Yunani dari bagian akhir. Dari 2 Petrus 1 ayat 1 itu dengan terjemahan kata per kata dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Ini ya, ini bahasa Yunani ya. Ini saya transliterasikan ya. En dikaiosune tuteu hemon kai soteros Yesu Kristus. And righteousness of the karena genitif kan ada kata of ya. God, lalu hemon of us atau our, atau kai and Savior, soteros Savior Yesus Kristus, Jesus Christ. Dalam kebenaran dari, ini ada kata sandang betulnya ya, tulnya ini kata sandang the, tapi Indonesia kalau dikasih sang Allah jadi aneh ya. Dalam kebenaran dari Allah kita dan Juru Selamat Yesus Kristus ya. Jelas terlihat saudara bahwa kata Juru Selamat mendahului kata Yesus Kristus. Juga bahwa hanya kata Allah yang mempunyai kata sandang, sedangkan kata Juru Selamat tidak mempunyainya. Jadi jelas bahwa baik NWT maupun TDP memang membengkokkan terjemahan dari kitab suci.
Jadi dari pembahasan hari ini, saudara, kita sudah membahas dua dan bahkan sebetulnya tiga ya. Yang berayat yang membuktikan Yesus sebagai Allah. Yang pertama tadi adalah Titus 2 ayat yang ke-13. Dan yang kedua adalah 2 Petrus 1 ayat 1. Dan yang ketiga ini memang diperdebatkan, tapi saya katakan saya condong ini juga membuktikan Yesus sebagai Allah, yaitu 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-12. Jadi saudara, hukum bahasa Yunani ini penting sekali. Waktu debat dengan Unitarian tempo hari, saya pernah menggunakan Titus 2 ayat 13 dan menggunakan hukum bahasa Yunani itu. Nah, mereka nggak ngerti bahasa Yunani blas, nol. Lama sekali nggak ngerti. Ya tentu saja mereka nggak bisa jawab. Tapi di sini kita hari ini berarti kita mendapatkan 3 ayat ya. Ya, satu diperdebatkan, tapi yang dua pasti ya. Jadi Titus 2:13, 2 Petrus 1 ayat 1, lalu yang diperdebatkan 2 Tesalonika 1 ayat 12. Dan ayat-ayat ini sebetulnya secara eksplisit menunjukkan Yesus sebagai Allah. Saya bayangkan sudah banyak sekali ya bukti ayat yang eksplisit menunjukkan Yesus sebagai Allah. Pembahasannya sukar, memang iya. Tapi saudara belajar ya, makan makanan yang lebih banyak dan makan makanan yang lebih keras. Kalau saudara maunya sedikit terus dan gampang terus, saudara maju-maju. Murid yang kepingin SD kelas 1 terus, tidak mau naik kelas, tidak mau belajar lebih sukar, ya lebih baik drop out saja. Ini murid apa itu? Murid abal-abal itu. Jadi saya minta saudara biarpun ini sukar, kalau saudara merasa sukar, tidak ngerti, ulangi. Ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh belajar tentang hukum bahasa Yunani yang pada waktu digunakan bisa menunjukkan 2 atau bahkan 3 ayat yang membuktikan Yesus sebagai Allah. Saya bersyukur atas orang-orang yang memberikan rumusan seperti itu, yang belajar bahasa Yunani begitu hebat sehingga bisa memberikan rumusan seperti itu, dan betul-betul bisa menunjukkan secara jelas bahwa ayat-ayat tadi membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dan biarlah apa yang sudah kami pelajari bisa meneguhkan iman kami. Bagi yang belum percaya bahwa Yesus adalah Allah, biar mereka bisa percaya. Yang sudah percaya, biar mereka diteguhkan. Dan biarlah kami mengulang-ulang sehingga kami bisa menjelaskan ini kepada orang lain. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya bahwa Yesus memang adalah Allah dalam arti kata yang tertinggi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.